Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Satria Utama, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan modul 1.4 budaya positif, yaitu aksi nyata. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati, perkenalkan nama saya Ahmad Satria Utama. Pada kesempatan kali ini saya ditugaskan sebagai calon guru penggerak untuk melakukan kegiatan aksi nyata. Aksi nyata pada kali ini yaitu saya ingin mengimbaskan tentang materi modul 1.4 yaitu budaya positif. Bapak Ibu, seperti yang kita lihat di sini, apa sih budaya positif itu? Ada beberapa poin tentang budaya positif yang dikenal dengan nama istilahnya disiplin positif. Disiplin positif di sini ada 6 poin. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan ini. Pada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, dalam menjalankan peraturan kita butuh kesepakatan dengan murid, yaitu kita membuat suatu keyakinan yang harus diyakini oleh murid, semuanya murid dan guru, agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik. Dan materi berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Istilahnya seperti itu. Yang pertama, nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti yang sudah disebut, suatu keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret.
Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas masing-masing. Contoh seperti ini, ya. Kembalikan barang ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, bergantian atau menunggu giliran. Dilarang merokok. Gunakan masker. Berjalan di atas di kelas atau di koridor sekolah. Nah, ini salah satunya itu. Berikutnya, di sini akan ada materi tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Menurut William Glasser, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dan yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan akan rasa senang. Contoh seperti ini. Rasa lapar itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Butuh perhatian, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Contoh, Bapak Ibu, seorang siswa yang bernama Rini pulang dari sekolah, dia berbicara dengan ibunya sambil sedikit merengek, "Ibu, tadi saya di sekolah, Bu Guru tidak memperhatikan jepit rambut baru saya merasa kecewa." Dan di sini menunjukkan bahwa si Rini butuh perhatian dari guru tersebut. Kemudian penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Contohnya seperti ini, seorang siswa menunjukkan prestasinya dan dia butuh diakui oleh warga sekolah. Nah, itu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Siswa di dalam kelas, contoh, memiliki ada beberapa karakter yang tidak mau mendengarkan gurunya. Dia bermain game sendiri dengan alasan apa? Bosan Bu, materinya seperti itu saja. Bosan Pak, kok metode mengajarnya seperti itu saja. Saya ingin yang lainnya. Itu salah satu adalah kebutuhan akan kebebasan. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Contoh, dia suka bermain di kelas. Contoh, mengganggu temannya, melempar-lempar kertas di situ. Dia merasa ada kesenangan dalam kegiatannya, tetapi itu akan mengganggu orang lain, yaitu siswa-siswa yang lain. Jadi ini adalah kebutuhan dan kesenangan. Materi berikutnya yang terakhir yaitu restitusi. 5 posisi kontrol. Diana dosen menyebutkan bahwa guru meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat? Apakah memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset yang dilakukan oleh Diana Gosen menggunakan teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol diterapkan oleh guru ataupun orang tua yang di rumah ataupun atasan dalam melakukan posisi kontrolnya. Yang pertama adalah sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, ataupun sebagai manajer. Nah, kita lihat sebagai penghukum, apakah di sekolah kita ada karakter guru yang seperti ini, gitu ya. Penghukum adalah seorang yang bisa menggunakan hubungan fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem alat yang dapat lebih menekankan pada murid agar lebih disiplin, dihukum dengan kalimat-kalimat yang kasar, dengan gerakan tangan yang tegas, menunjuk, mata melotot dan sebagainya. Patuhi aturan saya, atau awas ya, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, seperti ini adalah salah satu contoh karakter dari posisi guru sebagai penghukum. Penghukum di sini berakibat yang tidak baik pada murid. Salah satunya adalah kemungkinan besar murid itu akan marah
dendam, bersifat lebih agresif. Setelah kembali dari bertemu dengan gurunya tersebut, dia akan menjadi lebih agresif. Bisa jadi saat kembali ke duduk di kelas, murid itu akan mencoret-coret bangkunya, atau bahkan lebih buruk lagi, mobil gurunya digores. Nah, salah satunya itu. Posisi kontrol kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol di sini, guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, tapi merasa bersalah dan merasa direndahkan. Kata-kata yang keluar lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kita hindari dua posisi awal tersebut, yaitu sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah. Di sini, implikasinya bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan menjadi orang yang gagal di sini. Jangan sampai kita buat murid kita seperti itu menjadi seorang yang gagal. Kemudian yang ketiga, yaitu sebagai teman. Nah, ini agak menarik. Guru posisi sebagai teman ini adalah tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Begini, ayolah bantu bapak. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak itu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak lagi mau berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru-guru tertentu dan tidak untuk guru lain-lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Salah satunya itu. Sebagai posisi guru sebagai pemantau. Posisi sebagai pemantau di sini kita lanjutkan. Nada suaranya datang, bahasa tubuh yang formal seperti ini. Tadi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Jawaban Adi, tahu Pak. Guru menjawab, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adi, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat. Nanti akan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Guru menjawab, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas. Untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi, saya tunggu. Bagaimana perasaan murid di belakang seperti itu? Hasilnya, Bapak Ibu, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi harus tinggal pada waktu jam istirahat mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau di saat itu, saat mengerjakan tugas jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi guru tetap memantau muridnya sampai menyelesaikan tugas. Nah itu. Dan yang posisi terakhir adalah sebagai manajer. Ini sangat menarik Bapak Ibu guru. Sebagai manajer ini adalah menggunakan nada suara yang halus, bahasa tubuh yang tidak kaku, kemudian mendekat ke murid. Apabila siswa kita melakukan kesalahan, kita sampaikan dengan cara seperti ini. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekarang? Sekolah dimulai. Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah di sini posisi kontrolnya, murid akan mencari solusi jawabannya sendiri. Guru hanya mengarahkan, bukan menyalahkan. Kalimat-kalimat menyalahkan dihindari dalam posisi manajer seperti ini. Nah, ini. Yang ketiga, ya atau yang terakhir, yaitu
restitusi, 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, saat kita menghadapi masalah pada murid, ada apapun murid mengalami permasalahan, baik itu di kelas ataupun di luar sekolah, posisi guru adalah kita diharapkan sebagai di posisi manajer dan menerapkan 3 posisi kontrol restitusi. Ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama di sini adalah menstabilkan identitas. Jadi apabila kita melihat ada siswa yang keliru, kita harus stabilkan identitasnya. Yaitu artinya apa? Contoh, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah kok melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi atas permasalahan beliau. Kamu berhak kok merasa seperti itu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik untuk diri kamu sendiri? Itu salah satunya. Kita sebagai posisi kontrol, di posisi saat kita berhadapan dengan murid, pertama kali kita harus menstabilkan identitasnya. Tentu siswa itu dalam kondisi terkadang emosi, ada rasa ketakutan dan sebagainya, kita harus stabilkan posisi identitasnya. Yang kedua yaitu validasi tindakan salah, yaitu memastikan bahwa siswa tersebut memang melakukan kesalahan dan mengakui kesalahannya. Di sini contohnya kalimat-kalimat tanyanya adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu patut bangga pada diri sendiri telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu, dan seterusnya dan seterusnya. Itu memvalidasi. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan adalah seperti kesepakatan yang sudah ada di kelas ataupun yang diterapkan di sekolah. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, dan seterusnya. Apakah kamu menjadi orang seperti apa anak-anak, seperti itu. Nah ini menanyakan keyakinan, dan kemudian siswa pasti akan menjawab, ya Pak, saya merasa bersalah, mohon maaf, dan saya tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Itu adalah salah satu upaya untuk menstabilkan kondisi siswa yang bermasalah. Islam, Nabi Muhammad, Nabi
sekalian, menurut saya Pak Satria sebagai guru penggerak sudah melaksanakan kesepakatan kelas. Antara lain, misalkan siswa harus aktif, kalau mau bertanya harus tunjuk jari, harus respon ketika dijelaskan, dan mengumpulkan tugas sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Dan Pak Satria juga konsisten melaksanakan kesepakatan kelas itu dan mengontrol secara berkelanjutan sehingga hasil dari pembelajaran itu bisa berdampak positif. Semangat terus Pak Satria, semoga bisa menginspirasi guru-guru yang lain menjadi guru penggerak yang profesional, yang baik, dan menjadi suri tauladan buat kita semuanya. Semangat terus Pak Satria, sukses. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurina Ningsih. Menurut saya Pak Satria sebagai guru penggerak telah melaksanakan kesepakatan yang dibuat bersama anak-anak dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten. Hal ini patut dicontoh oleh guru-guru yang lain di SMK Grijek ini. Semangat terus Pak Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murtiana Kusatria. Menurut saya, Pak Satria membantu membuat kesepakatan kelas bersama siswa-siswa kelas dengan baik. Kami dituntun dan diarahkan bagaimana membuat keyakinan kelas itu menjadi bermakna, serta bertanggung jawab dan atas keyakinan kelas yang telah disepakati. Semangat terus untuk Pak Satria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.